tuanya yang tadi anaknya ngaji 3 tadi, ada orang tuanya di sini? Anak 3 ibu ya? 2 ya? Ada lagi? 3, oke. Kalau anak ngaji kayak tadi tuh, orang tuanya masih hidup menyaksikan, itu ngefeknya nggak begitu terasa. Paling ya alhamdulillah, masya Allah, hanya bahagia. Tapi seandainya ibu sudah meninggal, sudah di alam barzakh, anaknya ngaji kayak tadi, beda lagi. Oh subhanallah, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Jadi ketika orang tua dikubur di alam barzakh, yang melayat pulang dapat 7 langkah, hadis ya. Datanglah malaikat. Ini prosesnya panjang, ada malaikat ruman, macam-macam. Kisah singkat saja. Datanglah malaikat munkar nakir. Ini yang kita tahu selama ini ya. Intinya ditanyalah, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Terus ada orang yang bisa jawab, "Allahu Rabbi." Tapi ada orang tua, ada orang yang tidak bisa jawab, "Marabbuka?" Walaupun agamanya Islam, tapi nggak bisa jawab. "Wa ma dinuka?" Apa agamamu? Nggak bisa. Di sana itu diazab. Di surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Akan tiba satu masa di mana orang mulutnya nggak bisa bicara, nggak ada yang bisa bicara kecuali tangan, anggota badan. Singkat cerita diazab. Ada juga orang yang "Marabbuka?" "Allahu Rabbi." "Wa ma dinuka?" "Islami dinan." Pokoknya lancar jawabnya. Tetapi ternyata semuanya ditolak. Intinya diazab. Ada orang diazab. Terus orang ini nuntut, "Ya Allah, malaikat, saya dulu perasaan waktu saya hidup, saya ini haji 7 kali, umroh 1000 kali. Saya ini sudah haji. Kenapa aku diazab seperti ini? Mana pahala hajiku?" Itu. Ini hadisnya panjang, ini sahih. Ada orang di alam barzakh yang menuntut keadilan seperti itu. Mana pahala hajiku? Katanya haji itu pahalanya surga. Ternyata sama malaikat dibuka catatan hajinya. Apa? Haji. Nih, dibuka. Lihat ini. Oh, sambil marah malaikatnya. "Hajimu haji mardud." Oh, dibentak begitu. Ada haji mabrur, ada haji mardud. Uang yang kamu pakai berangkat haji, uang korupsi. Pamer. Apa lagi? Uang yang kamu pakai haji apa? Minjam rentenir, hasil rentenir, pamer. Bahkan sepulang dari haji kamu semakin sombong. Nih, lihat matamu. Dibuka itu rekaman hajinya itu. Sepulang dari haji pakai baju putih terus untuk menutupi kedok kebusukanmu. Kata malaikatnya begitu. Kalau nggak dipanggil haji marah-marah. Ada loh orang seperti itu, Bu. Benar. Dikasih undangan pernikahan nggak mau datang. Besoknya ketemu sama sahibul bait, "Kenapa kok tidak datang?" "Kamu salah tulis namaku." "Kau salah." "Loh, apa yang salah?" "Ini." "Lah kan betul namamu. Mana kok tidak ada hanya di depannya?" Saya kan sudah haji. Ya Allah, ada orang seperti itu. Oke, nih pahala hajimu, dihantamkan ke wajahnya, ditolak. Terus orang itu bilang begini, "Ya sudah, hajiku tertolak, gak apa-apa. Tapi aku dulu sholat, tahajud, duha, witir, semua aku lakukan. Mana pahalanya?" Lagi-lagi ditolak, Bu, pahala sholatnya juga. "Nih pahala sholatmu, riya." Itu kan, hanya kalau ada mertuamu sholat, kalau gak ada mertuamu gak sholat. Sholatmu karena mertua. Ada itu pegawai negeri itu gak pernah sholat, begitu wali kota datang sidak baru sholat. Banyak itu di Jawa, banyak di Palu tempatnya ya. Gudangnya loh di Palu itu. Subhanallah, sholatnya karena atasan. Nih pahalanya, dilipat seperti kain yang lusuh, dihantamkan ke wajahnya, nggak berlaku.
Oke, sholatku ditolak, aku puasa, mana puasaku? Aku Ramadan puasa sampai pecah-pecah bibirku, mana? Lagi-lagi ditolak, intinya ditolak. Nih, Pak, puasamu. Buka lagi fotonya, rekamannya. Yang puasa hanya mulut, Yang puasa hanya perutmu. Nahan lapar, tapi mulutmu tidak. Tiap hari gunjing orang. Matamu tidak. Tiap hari memandang sinis kepada orang, suudzon kepada orang. Nih, makanya ada hadis, banyak orang puasa hanya dapat lapar dan haus saja itu. Intinya ditolak semua, diazab. Terus terakhir malaikatnya bilang begini, kasihan kamu ya, betapa mengenaskan nasibmu, sudah tidak ada harapan. Sebenarnya kamu masih punya satu harapan, kata malaikatnya. Apa itu? Doa anak-anak yang soleh. Tapi lihat itu, sambil marah malaikat, buka matamu, lihat itu, kuburanmu masih basah, tanahmu masih basah, tulisan batu nisanmu masih segar, bunganya masih merekah. Belum 7 hari kamu dikubur, anak-anakmu sudah bertengkar sesama saudara, rebutan warisan. Itu dijawab banyak. Di Palu gudangnya, ya. Jadi ada orang tua dikubur, itu anaknya sudah berebut warisan, Bu. Baku hantam, baku bacok, baku tengkar, rebutan warisan. Naudzubillah, ya. Oke. Ada orang tua yang sudah mengenaskan di alam barzakh, ditolak semua. Tiba-tiba anaknya ngaji. Amma yatasa'alun Ar-Rahman, umpamin, Allamal Qur'an, Khalaqal insan, Allamahul bayan. Tiba-tiba berhenti azabnya, Bu. Ibu langsung dimuliakan sama Allah, diangkat derajatnya semulia-mulianya, gara-gara ngajinya anak tadi itu. Walaupun mungkin nggak jelas ngajinya, Al-Luqmanil Loqim, subhanallah. Itu kalau di alam barzakh itu berubah jadi maghfirah. Makanya, Bu, saya heran kalau ada orang anak les piano berjuta-juta dibayar, les gitar, les vokal berjuta-juta dibayar, bahasa Inggris berjuta-juta dibayar. Ini ada pondok pesantren gratis, tis. Kadang jemput anaknya pakai celana pendek seksi banget, subhanallah. Nggak dilihat ini bagaimana, dilihat ini mulus. Nggak tahu yang mana yang merasa ini. Ini tolong ya, Ibu sampaikan ke teman-teman yang lain, ini pondok. Kalau jemput anaknya, cobalah dihargai dirinya sendiri, menghargai anak. Banyak kok saya lihat itu di CCTV, subhanallah, siapa itu? Alhamdulillah, celananya pendek, kaosnya ketat, Bu. Kelihatan Bukit Safa, Bukit Marwah itu. Allah ya. La haula wala, kasihan ya anaknya ya. Oke, jadi singkat cerita begini. Oke, tadi intermezzo ya, bahwa betapa luar biasanya. Bapak Ibu, pondok pesantren ini Ibu ketik di Google, pesantren Karomah 13, klik, muncul sudah di Google. Ya, saya punya jamaah di Asia, di seluruh, mulai dari Korea, Singapura, Taiwan, Malaysia, Kanada, Emirat, Dubai, saya punya jamaah di sana. Dan mereka yang donatur nyumbang-nyumbang pesantren ini, mereka sudah terkenal di seluruh negara. Dan tadi saya dapat tawaran dari Demak sama Lampung. Gus Nur, tolong Gus, saya punya tanah ini di Demak, yang satunya di Lampung. Tolong Gus, saya ngemis demi Allah di Rasulullah. Bisa simpan SMS-nya. Ngemis, tolong Gus bangun pesantren di sini Gus, ini tanah untuk Gus Nur 2000 meter. Saya kepingin dikelola sama Gus Nur. Saya mikir Demak, subhanallah, jauhnya. Demak itu Jawa Tengah, Ustaz ya. Subhan, aduh. Kalau Jawa Timur lah saya terima lah ya. Betul tak? Nah, boleh betul ya. Gitu loh Bu. Ini ayolah, banyak orang-orang yang iri kepingin mondokkan anaknya di sini. Kenapa yang Palu kok meremehkan?
Makanya dikasih peraturan itu 3 kali nggak masuk tanpa izin kita keluarkan. Jangan mentang-mentang gratis terus seenaknya kan gitu ya. Ini dunia akhirat Bu, nggak bisa disamakan dengan piano, gitar, vokal, nggak bisa. Ini akan menyelamatkan Bapak Ibu di alam barzah besok. Ya, saya nggak ngajar, saya bagian depan, saya bagian perang, saya bagian cari uang. Yang ngajar sudah saya serahkan ini. Saya bagian cari dana. Saya ulang lagi, ini bahasa sudah tiap Rebo saya sampaikan. Yang sudah dengar biar semakin hafal. Pondok pesantren ini tidak pernah dibantu oleh partai politik manapun. Nggak pernah, mau di PDI, mau Demokrat, mau Hanura, mau apapun. PKS enggak. Mau anggota dewan, mau wali kota, mau gubernur, mau presiden enggak. Alhamdulillah ya. Jadi ini betul-betul gerak apa? Enggak ada bantuan dari uang-uang politik. Ini murni donatur. 50% donatur, 50% uang pribadi. Jadi saya pakai uang pribadi. Hidup saya sudah saya ngomong sama istri sama anak. Hidup saya sudah saya curahkan untuk agama. Dari tahun 2001 mulai saya mengenal dakwah dalam kubur, saya sudah curahkan itu dari 2001, Ibu. Coba ya dimasukkan di hatinya, ini bukan pamrih, biar gak ada dusta di antara kita ya. Oke. Jadi saya kalau diundang ceramah, Gus Nur berapa kalau undang ceramah Gus Nur? Terserah mampunya berapa. Mau ngasih banyak, mau ngasih sedikit, gak ngefek ke saya. Toh uangnya saya buang ke pesantren. Karena pesantren ini Bapak Ibu setiap bulannya itu pasti sudah antara 5 juta 6 juta setiap bulan biaya operasionalnya. Supaya ibu tahu biar tidak meremehkan bahwa ya Allah iya ya kalau gitu mulai besok aku perhatikan anakku gitu ya. Jadi jangan dilepas gitu anaknya. Masuk gak masuk dibiarin. Jangan kita begitu guys. Saya juga mengharapkan keberkahannya. Kalau anak-anak ibu bisa ngaji di sini, saya besok di akhirat juga dapat berkahnya. Itu nggak bisa diukur dengan uang itu. Oke ya. Jadi 50%-nya uang. Jadi kalau saya dapat dakwah, saya kalau ke Korea, ini Juli ini ke Korea saya, ke Taiwan, ke Hong Kong itu kadang-kadang dapat 20 juta, dapat 15 juta, terus saya kumpulkan istri sama anak-anak itu. Ayo kita beli beras secukupnya, apa yang kebutuhan sudah sisanya masuk ke pesantren. Gitu. Saya nulis buku. Jadi saya kerja ini Bu. Nanti cari buku di Togamas atau di Ramedia atau di Gramedia karangan saya, merubah nasib dalam 11 hari dengan 11 amalan. Itu buku terbaru saya. Ada di toko-toko buku. Harganya 75 kalau di toko buku, kalau di sini 50.000. Itu ya. Saya dapat royalti dari buku itu. Sampai di sini paham nggih? Paham ya? Saya dapat royalti. Lari kemana royaltinya? Ke pesantren. Oke. Kemudian saya bikin lagu. Saya mencari keberkahan Bu. Saya bikin lagu, sudah 2 album. Yang pertama saya jual lagu saya ke produser. Ini ada 2 album saya tidak saya jual, saya sedekahkan. Saya juga minta berkahnya. Berapa kali tawar produser saya tolak sementara ini. Ada di YouTube, lihat itu. Nah jadi maksudnya begini loh. Ada orang yang mencari dana pakai nama pesantren saya. Ada orang transfer sampai 3 kali, ngakunya Gus Nur. Ya baru ketiga terus telepon saya. Selama ini nggak pernah telepon loh. Tak lihat rekeningnya kok salah. Bu ini rekeningnya salah, bukan pesantren ini. Loh gimana terusan? Ternyata bukan 1-2 yang seperti itu. Hati-hati ya. Jadi kalau ada orang yang mencari dana, mencari uang atas nama pesantren ini, atas nama Gus Nur, atas nama Karomah 13, ditolak saja. Ditolak. Rekeningnya donatur ini ada di baliho itu, di banner di pagar itu yang benar itu. Bank Muamalat sama Bank Mandiri. Ternyata di luar sana banyak orang yang memanfaatkan pesantren ini. Tapi juga tidak sedikit orang yang menuduh saya modus. Coba ada yang tahu Facebook saya tadi di Nur laporan, Bi, ada orang yang menuduh katanya Bi modus nipu orang Hongkong,
nipu orang Taiwan gitu. Ada yang seperti itu. Monggo, ini wajahku asli loh, tidak operasi kulit. Ini pondok pesantren ini sudah ada akte notarisnya, sudah ada badan hukum dan HAM-nya, dan ini wajah asli. Siapa yang merasa dimodusi, berapa ratus juta saya ganti uangnya sekarang. Jadi nggak usah banyak ngomong. Gitu ya Ibu ya, kemarin sudah kita jelaskan ya. Kalau nanti dengar suara-suara itu Gus Nur modus, itu uangnya dipakai uang pribadi, nyari uang atas nama pesantren, tak kembalikan uangnya, wallahi saya kembalikan. Kapan kita beli tanah di Bangil kemarin? Ada 2 bulan? Belum. Beberapa bulan yang lalu saya beli tanah lagi di Bangil, di Pasuruan. Rencana sama buat TPA di sana Ustaz, 105 juta saya beli. Nanti kalau ada yang merasa dimodusi, tak jual lagi tanahnya, tak transfer ke kamu nanti. Enak ya. Kalau masih kurang, di belakang saya banyak orang-orang yang uangnya tebel-tebel. Gus Nur, siapapun yang menjelek-jelekkan namanya Gus Nur, bilang saya, tak transfer, tak ganti uangnya. Ada di belakang saya. Ada orang 4. Mau berapa miliar? Barakallah ya, tapi itu nggak masalah. Namanya orang kan pasti ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Ya, barakallah. Kalau saya niat jadi orang kaya, Bapak Ibu, sudah dulu jadi orang kaya saya ini. Kalau saya niat jadi ulama, sudah dulu jadi ulama. Saya itu kalau cari uang gampang sekali, Masya Allah, demi Allah, demi Rasulullah, gampang sekali saya cari uang itu. Bisa bikin lagu, bisa nulis buku, ya ceramah ya sampai ke luar negeri, gampang cari uang itu. Ini padat agenda, ini nggak istirahat. Ini baru pulang tadi, nyampe sini jam berapa tadi saya? Besok berangkat lagi nih ya ke Kertosono ya. Besok ini berangkat lagi ke Kertosono sampai 1 minggu. Gampang sekali cari duit. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Kok tegang semua? Allahumma sholli ala Muhammad ya. Jangan tegang ya. Jangan tegang, nyantai. Sampai di mana ini? Jadi maksudnya kemana ini saya ngomong ini? Maksudnya adalah hidupku sudah saya curahkan untuk agama. Saya hanya ngambil secukupnya, sisanya untuk agama. Seneng gak seneng, percaya gak percaya, ya begitu sudah. Sama Madura mana gitu? Bangkalan. Bangkalan. Saya pernah diundang orang di Sumeneb, Bu. Berapa Gus kalau undang? Ya sudahlah, saya ikhlasnya lah. Yang penting tim saya 5 orang, 6 orang. Saya nyawa mobil gini-gini. Terus kiainya ngomong begini, kalau 15 juta kira-kira cukup? Ya cukup, gak cukup, bismillah lah, monggo. Ya sudah Gus, kalau gitu saya kasih 15 juta ya. Yes, siap. Berangkat Bu, dakwah kubur di Sumeneb itu. Demi Allah ini. Alhamdulillah setelah dakwahnya sukses, sama kiainya dikasih uang 1 tas hitam itu, tas kresek. Ini Gus uangnya, saya nggak tahu ini lebih apa kurang. Mudah-mudahan cukup. Ini uangnya sorban keliling. Hasilnya, loh, isinya berapa Pak Kiai? Yang nggak tahu sudah, mudah-mudahan lebih dari 15 juta. Lah kalau kurang, ya Gus Nur ikhlaskan. Oh begitu. Berarti ini ngundang saya ini mengandalkan sorban keliling. Ya sudahlah, ayo pulang. Dari Sumeneb ngitung duit, ternyata uang receh Bu. Ya haula wala quwata illa billah. Dari Sumeneb ngitung duit itu sampai di Bangkalan baru selesai. Cuma 2.750, 2,5 juta, 2.750. Sewa travelnya 3,5 juta. Sampai rumah langsung jual kursi, udah jual cincin, jual handphone. Itu dari 2001 selalu begitu. Nggak masalah. Ini biar tahu. Saya di Malaysia 7 bulan, saya di Malaysia. Nggak ada yang biayai, beli sendiri tiketnya. Dakwah sama orang-orang kaburan di Malaysia. Di Malaysia itu Bu, ada orang-orang Madura banyak. Kalau pagi turun ke kota jadi kuli bangunan, kalau malam naik ke kelapa kebun-kebun sawit sana naik. Ya Allah, mengenaskan. Saya di sana 7 bulan teman-teman TKI kaburan itu, nggak ada yang bayar, nggak diliput media, nggak masuk orang, nggak masuk TV. 7 bulan pindah-pindah tuh, mulai dari Kuala Lumpur sampai ke Johor, sampai ke Muar, Malaka, Sakuliling. Gak masalah, memang begitu sudah, diniati sudah.
Nah, jadi nggak masuk akal kalau saya modusi uangnya orang tuh, subhanallah, tertokok kamu nanti ya gitu ya. Saya kamu cacing, coba kamu gajah itu tak tok, kamu bupati kan, dan tak tokok kamu. Sayang cuman orang-orang gitu yang nuduh, jadi males, serba salah saya. Jadi kalau bilang keburukan saya nggak masalah, cuman kalau sudah bilang saya modusi uang itu rasanya sudah mau taklak gitu orang itu kayaknya itu. Barakallah ya, barakallah. Oke, sampai di sini paham ya? Pesantren ini gratis. Pesantren ini manfaatkan, Bu, nggak usah malu-malu. Mau tidur, mau minum gratis itu. Kamarnya bagus itu, di bawah itu ada 2 kamar yang masih kosong itu. Bapak Ibu, ini beberapa hari ini ada fenomena luar biasa di 4 benua, di beberapa negara ada fenomena luar biasa. Ahok di penjara, rata-rata ada yang nyalakan lilin ya. Di Palu sudah ada belum? Saya dapat laporan di Palu akan ada, tapi kok digagalkan katanya. Oke, kalau nanti di Palu ada bakar-bakar lilin, saya himbau kepada Anda nggak usah ikut-ikutan bakar-bakar lilin seperti itu. Wallahi, kalau mau saya himbau, nggak usah ikut-ikutan seperti itu. Ada orang curhat ke saya, Gus Nur, orang Taiwan. Tadi siang saya ikut solidaritas aksi bela Ahok, kan di seluruh negara. Oh, Indonesia nyanyi-nyanyi tepuk tangan rame itu loh, urakan itu loh. Untuk menuntut supaya Ahok dibebaskan. Dan banyak orang-orang Islam yang ikut. TKW itu ikut, Islam ikut teriak gitu ya. Di seluruh Indonesia, mana tuh kemarin itu ya, nyalakan lilin. Oke. Curhat ke saya, Gus Nur, saya siangnya ikut acara itu, malamnya kok saya galau ya hati saya ya. Kenapa ya Gus? Apakah itu salah gitu kan? Nah, jadi gini Bapak Ibu, ini untuk pengetahuan, siapa tahu nanti akan ada seperti itu di Palu. Nggak usah ikut-ikutan. Bakar lilin, menyalakan lilin, itu adalah tradisinya orang Yahudi, namanya Hanukkah. Kalau orang-orang Yahudi itu bilang Hanukkah. Menyalakan lilin selama 8 hari sebagai tanda pentasbihan ayat-ayat Injil. Itu kan selama 8 hari menyalakan lilin. Itu tradisinya Yahudi. 300 sampai 350 tahun kemudian baru diadopsi oleh orang-orang Kristen. Setelah pihak gereja mengumumkan bahwa kelahiran Yesus di bulan Desember, nah sejak itulah orang-orang Kristen merayakan dengan menyalakan lilin. Karena katanya orang-orang Kristen, cahayanya lilin itu adalah simbol cahayanya Kristus. Jadi betapa bahayanya kalau Anda orang-orang Islam nggak ngerti apa-apa, ikut-ikutan nyalakan lilin. Saya nggak masalah loh, saya dengan orang Kristen baik loh. Ini bukan masalah ini enggak, ini sesama Muslim saya wajib mengingatkan. Jadi gini Bapak Ibu, ini kan masalah Ahok menistakan Al-Quran. Bisa salah, bisa benar kan begitu. Ada ulama yang mengatakan Ahok menistakan Al-Quran. Ada ulama yang bilang Ahok tidak menistakan Al-Quran. Kan ada 2 pendapat. Dua-duanya bisa salah, bisa benar. Bisa salah semuanya, bisa benar semuanya. Ustaz, subhat itu artinya apa secara umum? Subhat, remang-remang. Nah, kan ini berarti subhat ini. Bisa salah keduanya, bisa benar keduanya. Berarti kan remang-remang. Harusnya kalau ketemu sesuatu yang remang-remang, ambil jalan bijak. Enggak, ya kalau salah, ya kalau benar, mending saya nggak ikut, ambil jalan aman gitu loh. Oke, pertanyaannya gini Bu. Ini saya menjawab orang yang curhat tadi itu, yang galau. Gus, saya siangnya ikut ura-uraan, ikut nyanyi-nyanyi, malamnya kok saya galau. Kembali ke sini aja Bu. Ini kan pangkal muaranya kan Al-Quran.
Al-Maidah 51 kan? Itu intinya. Oke, sekarang pertanyaannya, Anda akrab gak dengan Al-Quran ini? Ini yang galau tadi, yang curhat itu. Anda dalam satu hari berapa kali tangan Anda menyentuh Al-Quran? Dalam satu hari berapa kali mata Anda melihat Al-Quran? Dalam satu hari berapa ayat mulut Anda baca Al-Quran? Dalam satu hari berapa kali Anda memuliakan Al-Quran? Ya Allah, berapa? Pertanyaannya adalah, seberapa akrab Anda dengan Al-Quran? Lah, Anda ini gak pernah pegang Al-Quran ya, gak pernah pegang Al-Quran, gak pernah baca Al-Quran, gak kenal Al-Quran, ngaji juga gak bisa. Kok berani ikut-ikut nyemplung, gabung, bakar lilin, ikut-ikutan gitu? Kok berani Anda gitu loh? Anda itu gak kenal Al-Quran. Iya kalau Anda benar, kalau Anda salah. Iya kalau Ahok tidak menistakan Al-Quran. Kalau ternyata di mata Allah Ahok menistakan Al-Quran, gimana terusan? Mending diam aja. Jadi nanti kalau ada orang yang ngajak bakar-bakar lilin, Anda jangan mau. Pesantren Karomah 13 tegas menghimbau, jangan pernah mau. Mereka dengan segala tipu muslihatnya, Bapak Ibu akan memperdaya Anda untuk ngajak itu. Ada pendeta nyamar pakai baju koko, ada biarawati nyamar pakai kerudung, ada misionaris nyamar pakai baju Islam, pakai sorban. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai di sini paham? Jangan mau. Di SMS, di WA jangan mau. Apapun bahasanya. Yang sudah terlanjur, sholat taubatan nasuha, istighfarlah Anda yang sudah terlanjur. Kalau Anda punya saudara di Manado, di Papua, di mana, telepon. Kalau ada orang ngajak bakar-bakar lilin, walaupun alasannya NKRI, gak usah, jangan mau. Ini gak ada hubungannya sama NKRI kok. Ini hubungannya tauhid. Ini hubungannya sudah masalah akhlak, akidah, tauhid. Subhanallah, ya. Barakallah, barakallah, barakallah. Sampun sampai di sini mudah-mudahan Pak. Monggo, Ustazah, apa tuh? Ini ada pengumuman sedikit dari Ustazah Kuswati Nuraini. Beliau mantan pacar saya. Oke, habis ini kita rukyah, kita zikir sedikit. Kalau ada mau tanya jawab boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.